Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Masih semangat kan? Kali ini kita akan membahas mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yuk, langsung simak penjelasannya sampai akhir. Kira-kira bagaimana sih sifat makhluk hidup itu bisa diwariskan pada keturunannya? Pertama-tama, kita akan membahas dulu mengenai materi genetik. Materi genetik atau yang biasa disebut dengan faktor hereditas adalah informasi yang dimiliki setiap sel makhluk hidup yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Pada setiap rangkaian DNA, terdapat perintah yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan karakteristik makhluk hidup yang disebut dengan gen. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat, yaitu DNA atau deoksiribonukleik asid dan RNA atau ribonukleik asid. DNA tersebut akan melilit pada suatu protein yang disebut dengan protein histon, kemudian membentuk nukleosom. Untaian-untaian DNA ini dikenal dengan sebutan kromosom. Nah, berikut merupakan gambar dari struktur DNA dan RNA. Apakah ada perbedaan di antara kedua struktur ini? Yuk, kita amati bareng-bareng. Perlu diketahui bahwa asam nukleat yang terdiri dari DNA dan RNA terdiri dari subunit nukleotida. Nukleotida terdiri dari gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Ada 5 senyawa basa nitrogen yaitu adenin, guanin, sitosin, timin, dan urasil. Antara untai DNA diikat oleh ikatan hidrogen, sementara antara basa nitrogen dan gula diikat oleh ikatan glikosida. Sedangkan antara nukleotida dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Adapun perbedaan struktur DNA dan RNA ialah DNA berbentuk untai ganda atau double strand, sementara RNA memiliki struktur untai tunggal atau single strand. Kemudian, gula pada DNA disebut gula deoksiribosa, sedangkan gula pada RNA adalah gula ribosa. Basa nitrogen yang ada pada DNA meliputi adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sementara pada RNA meliputi adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Sekian dulu pembahasan hari ini, tetap semangat dan terima kasih.